biaya perang. Oke, selain ini juga kita bisa melihat dalam bidang tambang ya, tambang dieksploitasi habis ya untuk kemenangan, untuk uangnya sebagai modal perang. Terus yang ketiga dalam bidang sosial juga ditandai eksploitasi terhadap sumber daya manusia. Contohnya kita mengenal apa yang disebut Romusa, ya, tenaga kerja paksa. Tenaga kerja paksa ini nanti digunakan untuk kerja paksa di sektor ekonomi dan juga sektor pertahanan. Selain ini ada yang dibentuk oleh Jepang, walaupun menurut Jepang tidak gitu ya, dibentuknya berarti secara ilegal yang dinamakan Jugun Ianfu. Jugun Ianfu atau pemuas nafsu tentara Jepang ya, ini juga bentuk eksploitasi di bidang sosial. Berikutnya dalam bidang pendidikan. Nah, dalam bidang pendidikan yang dijalankan oleh Jepang ini lebih terbuka dibanding pada masa Belanda ya. Kalau Belanda sangat diskriminasi, kalau Jepang pendidikannya terbuka tapi kurikulumnya untuk kepentingan militer. Jadi untuk membantu dalam perang Pasifik sehingga yang diajarkan pada siswa itu bukan bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan, tapi yang diajarkan bagaimana baris berbaris, bagaimana menggunakan senjata, bagaimana untuk mempertahankan negara kita. Nah, dari pendidikan inilah nanti dibentuk kelompok-kelompok dimulai dari barisan pelopor yaitu semi militer, Seinendan, nanti disalurkan ke ada Peta, Heiho ya, sampai juga ada Kaibodan. Dan yang kelima dalam bidang budaya. Nah, dalam bidang budaya Jepang ini betul-betul melarang budaya barat ya, budaya barat tidak boleh berkembang di kita. Bahkan akhirnya bahasa Belanda pun yang banyak digunakan pada masa Belanda itu dilarang. Malah akhirnya bahasa yang diperkenalkan oleh Jepang yang harus digunakan oleh bangsa kita bahasa Indonesia. Oleh sebab itu bahasa Indonesia mengalami puncak keemasan perkembangannya itu pada masa Jepang. Dan dalam bidang budaya dibentuk sebuah lembaga yang dikenal dengan nama Keimin Bunka Shidoso. Keimin Bunka Shidoso ini adalah lembaga kebudayaan masa Jepang di mana para budayawan kita difasilitasi untuk berkarir. Tapi melalui Keimin Bunka Shidoso ini budaya yang dikembangkan oleh bangsa Indonesia sifatnya adalah pemujaan pada Jepang. Tidak boleh kita menyinggung Jepang ya. Nah, ini beberapa kebijakan yang diterapkan yang diterapkan oleh Jepang di kita. Tentunya ini nanti berdampak bagi perkembangan kehidupan rakyat Indonesia. Ya. Nomor 1 ini berarti soal nomor 17 salah ya. Gimana pun juga Jepang itu memanfaatkan kita. Dia sebagai slogannya saudara tua itu hanya slogan saja. Kenyataannya dia memanfaatkan kita untuk kepentingan perang. Yang kedua betul ya. Yang ketiga memberantas perdagangan gelap. Perdagangan gelap ini yang disebut perdagangan gelap yaitu perdagangan yang dilakukan kalau zaman Belanda bukan dengan Belanda gitu ya. Kalau kita perdagangan gelap itu perdagangan ilegal yang tanpa ada pajak ya. Nah, itu enggak oleh Jepang. Jepang ekonominya sifatnya autarki. Berikutnya memobilisasi penduduk untuk kemenangan perang betul ya. Jadi jawabannya C, 2 dan 4. Lanjut nomor 18. Perlawanan rakyat kita pada masa Jepang tidak terlalu banyak dibanding dengan masa Belanda. Kenapa demikian? Minggu lalu Ibu terangkan karena sifat dari Jepang yang fasis. Ya, fasis itu kekuasaan berintikan pada militer. Di mana negara menjalankan sistem fasis, militernya kuat. Kalau militernya kuat berarti di situ kekuasaannya tidak demokrasi, lebih ke arah kekuasaan totaliter ya.
Itulah yang ditakuti bangsa kita sehingga banyak memilih bekerja sama dengan Jepang. Walaupun demikian, masih ada beberapa pemberontakan yang ditujukan ke Jepang. Yang pertama di Sukamanah. Sukamanah ini daerah Tasikmalaya, ya, Tasikmalaya. Tepatnya di daerah Singaparna. Nah, di sini pemberontakan di bawah pimpinan Jainal Mustafa. Karena apa? Dia memberontak, dia menentang penghormatan terhadap dewa matahari atau yang disebut dengan Seikere, ya. Nah, kita kan sudah memiliki agama. Masa kita disuruh memuja ke dewa matahari tiap jam 7 pagi membungkukkan badan sebanyak 7 kali. Itu ditentang, ya. Berikutnya pemberontakan peta di Blitar di bawah pimpinan Supriyadi. Ini juga kenapa akhirnya menentang, karena Supriyadi melihat munculnya Romusa, tenaga paksa ini sangat menderita sekali gitu ya. Mereka sudah kurang makan, ya, pakaian juga nggak layak, harus kerja paksa. Itulah yang membuat Supriyadi akhirnya melakukan pemberontakan. Selain ini, terjadi di daerah Loksemawe. Loksemawe ini daerah Aceh, ya, tepatnya daerah Cotplieng. Nah ini. Nah di sini juga muncul. Yang ini masjid dibakar ya Bu ya? Iya betul. Nah ini Tengku Abdul Jalil ini dia menentang ke Jepang ini karena apa? Yaitu tidak tega melihat penderitaan rakyat akibat kesewenangan Jepang. Seperti yang terjadi di Indramayu, Haji Madrian juga sama, ya. Nah, kurang lebih ini pemberontakan masa Jepang. Jadi jawabannya betul semua. Tapi dari 4 pemberontakan yang terbesar adalah peta yang kedua, yaitu yang di Singaparna, Tasikmalaya. Oke, baik, nomor 18. Nah, kita melihat ada panitia 9. Nah, panitia 9 ini disebut juga dengan panitia kecil. Kenapa muncul panitia 9? Nah, panitia 9 ini terbentuk tidak bisa dilepaskan dari sidang BPU PKI pertama. Sidang BPU PKI pertama ini terjadi 29 Mei tahun 2021 ya. 9 Mei sampai dengan 1 Juni tahun 1945. Pada sidang BPU PKI pertama, anggota BPU PKI yaitu Soekarno mengusulkan agar pada sidang ini yang dibahas adalah dasar negara. Nah, kata Soekarno, kenapa harus menyusun dasar negara dulu? Karena negara itu sebagai suatu bangunan. Bangunan akan kuat kalau pondasinya kuat. Pondasi itulah yang diibaratkan dasar negara. Maka sebelum membuat bangunan harus ada pondasi, yaitu harus ada dasar ini. Usul Soekarno diterima oleh Rajiman. Akhirnya pada sidang pertama ini susunlah dasar negara. Nah, usulan mengenai dasar negara kita disampaikan oleh siapa saja. Nah, yang pertama disampaikan pada tanggal 29 Mei, yaitu Bapak Muhammad Yamin. Yamin ini nanti usulannya ada 2, baik dalam bentuk tertulis ataupun tidak tertulis, ya. Terus setelah ini yaitu tanggal 31 Mei. Oke, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Ya, 31 Mei. Ini dikemukakan oleh Mr. Supomo, ya, menyampaikan usulan. Nah, setelah ini barulah 1 Juni Soekarno. Nah, di sini ada yang menarik. Baik Muhammad Yamin, Supomo, ataupun Soekarno yang akan menyampaikan usulan pada 1 Juni tahun 45, sama-sama mengusulkan dasar negara
terdiri dari 5 sila. Nah, itulah yang mengakibatkan Muhammad Yamin membisikkan pada Soekarno bahwa dasar negara ini diberi nama Pancasila. Jadi yang memberikan usul ke Soekarno untuk memberi nama dasar negara Pancasila itu Muhammad Yamin. Dan ketika Soekarno pidato di mimbar pada 1 Juni tahun 45, Soekarno menyebut dasar negara dengan nama Pancasila. Ya, oleh sebab itu 1 Juni kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila. Bertepatan dengan apa kelahiran itu? Bertepatan dengan Soekarno menyebut nama dasar negara adalah Pancasila. Nah, kenapa Yamin mengusulkan Pancasila yang diterima oleh Soekarno? Karena nama Pancasila sudah tidak asing. Sejak zaman Majapahit sudah dikenal adanya Pancasila Krama. 5 sila dalam bertata krama, ya, sehingga nama itu tidak asing lagi, ya. Nah, akhirnya dasar negara ada namanya Pancasila. Isi Pancasila apa? Nah, rumusan dari 3 tokoh ini, usulan 3 tokoh ini dibahas oleh panitia khusus, ya. Jadi usulan 3 tokoh dibahas oleh panitia khusus. Panitia khusus itu disebut juga panitia kecil. Karena jumlahnya 9, maka dikenal dengan nama panitia 9. Siapa saja panitia 9? 1, 2, 3, 4. Ini betul, ini jawabannya E. Selain ini siapa? Yang kelima yaitu Soekarno yang diangkat sebagai ketua panitia 9. Yang keenam Muhammad Hatta sebagai wakil dari panitia 9. Terus yang ketujuh yaitu Muhammad Yamin, M. Yamin. Yang kedelapan yaitu Haji Agus Salim, ya, Agus Salim. Dan yang kesembilan yaitu Bapak A.A. Maramis. Nah, inilah anggota dari panitia kecil yang kita sebut panitia 9. Apa yang dihasilkan panitia 9? Panitia 9 menggodok usul dari 3 tokoh ini. Dan akhirnya pada 22 Juni tahun 1945, panitia 9 berhasil mengesahkan Piagam Jakarta atau yang kita sebut dengan Jakarta Charter. Nah, Piagam Jakarta ini salah satu isinya ada rumusan Pancasila, ya. Dari usul 3 tokoh akhirnya dibahas panitia kecil atau 9. Salah satu isinya sila pertama yaitu ketuhanan dengan syariat, menjalankan ajaran Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, ini usulan yang pertama. Usulan yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Ketiga yaitu persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang dirubah itu yang sila pertama ya Bu ya, yang akhirnya diganti. Itu seingat saya yang minta untuk dirubah A.A. Maramis bukan Bu? Iya, betul. Nah, Piagam Jakarta ini kelak ketika kita menyusun Undang-Undang Dasar, bagian Undang-Undang Dasar ada pembukaan. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar itu diambil dari mana? Yaitu dari Piagam Jakarta ini. Dengan perubahannya betul kata Safa, yang diubah apa? Perubahannya
pada rumusan Pancasila sila ke-1. Yang lainnya sama, ya, hanya sila ke-1. Dari ketuhanan dengan syariat menjalankan ajaran Islam bagi pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa yang kita pakai sampai sekarang. Kenapa diubah? Karena Indonesia tidak semua menganut Islam. Salah satu tokoh yang menentang wakil dari Indonesia Timur, yaitu A.A. Maramis. Ya, oke, ini ya nak ya, paham nggak? Jadi akhirnya dari panitia 9 ini melahirkan piagam Jakarta yang kelak diambil jadi pembukaan. Isinya apa? Isi lengkapnya, ingat kalau kalian offline, kalian upacara pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan sebagainya. Ya, itu tetap nggak diubah. Hanya nanti berdasar pada di alinea keempat. Ya, diubah yang pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Oke, ini nomor 19 sampai nomor 19 ada yang mau ditanyakan? Lanjut? Oke, baik. Sekarang ke nomor 20. Nah, nomor 20, perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua berimbas pada diculiknya Soekarno-Hatta keluar kota Jakarta, ya. Nah, Soekarno diculik, dibawa keluar, ini berarti kaitan dengan peristiwa yang kita sebut peristiwa Rengas Dengklok, ya. Peristiwa Rengas Dengklok ini sebuah peristiwa yang mengiringi terjadinya proklamasi kemerdekaan. Dengan munculnya peristiwa Rengas Dengklok itu menandai adanya persatuan antara kelompok muda dengan kelompok tua tentang pelaksanaan proklamasi. Ya, latar belakang peristiwa Rengas Dengklok karena adanya perbedaan pendapat. Ya, jadi latar belakang Rengas Dengklok ini karena adanya perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat antara siapa dan siapa, yaitu antara golongan tua dengan golongan muda. Golongan tua pas itu yang dipimpin oleh Ahmad Subarjo ya Bu ya? Iya, jadi golongan tua, nah ini yang dimana Soekarno baru datang dari Vietnam. Golongan tua ini menginginkan Indonesia merdeka. Nah, menunggu siapa? Menunggu dari Jepang. Karena golongan tua ini sudah mendapat janji dari Jepang bahwa kita akan dimerdekakan paling telat 22 Agustus tahun 1945. Di mana sebelumnya Jepang berjanji kita merdeka 7 September tahun 45. Ya, akhirnya karena kondisi Jepang yang sudah terpuruk, ya sudah dimajukan. Apalagi golongan tua, Soekarno, Hatta, dan Rajiman menemui Jenderal Terauchi di Dalat, Vietnam. Nah, beda dengan golongan muda. Kalau menurut golongan muda, nggak bisa kita menunggu sampai beberapa hari. Jangankan beberapa hari, 1 hari saja sangat bermakna. Karena golongan muda ini tahu bahwa Jepang sudah menyerah. Dia bukan lagi penjajah. Oleh sebab itu, golongan muda ingin merdeka secepatnya. Bila perlu sekarang juga. Nah, ketika golongan muda mengetahui bahwa Jepang sudah menyerah di 14 Agustus 45 yang disiarkan pada 15 Agustus 45, golongan muda ini sudah melakukan rapat. Kalau Soekarno pulang dari Vietnam, oleh mereka diminta secepatnya memerdekakan Indonesia. Kalau mereka menolak, maka mereka sudah mempersiapkan Soekarno akan dibawa ke Rengas Dengklok. Ternyata 16 Agustus Soekarno tiba
dipaksa untuk memerdekakan, Soekarno nggak mau, akhirnya dibawalah ke Rengas Dengklok. Soekarno-Hatta dijemput oleh Mang Iding ya. Mang Iding ini tokoh yang jadi sopir yang membawa Soekarno ke Rengas Dengklok. Nah, di Rengas Dengklok itulah Ahmad Subarjo menengahi dan meyakinkan Soekarno-Hatta bahwa Jepang betul-betul bukan penjajah lagi. Maka akhirnya Soekarno-Hatta mau memerdekakan Indonesia pada 17 Agustus 45 besoknya ya. Nah, itu dari peristiwa Rengas Dengklok dan makna Rengas Dengklok menunjukkan adanya perbedaan tapi akhirnya bisa disatukan ya. Oke, yang ditanyakan tujuan dari penculikan Soekarno-Hatta ini apa? Yaitu jawabannya A, golongan pemuda ya, dia mengamankan Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang. Jangan sampai Soekarno-Hatta sebagai ketua PPKI tidak mau memerdekakan Indonesia. Itu kekhawatiran golongan muda ya. Baik, sampai nomor 20. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Nak? Berarti set 7 selesai ya. Kita habis ini ke set 8. Coba kalian lihat baik-baik. Nomor 1 sampai nomor 20. Ada yang mau ditanyakan? Enggak? Belum, Bu. Belum. Yang lainnya bagaimana? Paham ya? Oke, Ibu hapus ya tulisan-tulisan Ibu ini. Oke, sudah bisa dihapus apa? Udah bisa dihapus? Saya mau lihat dulu tadi. Oh, udah dihapus ya, Bu ya? Iya, udah Ibu. Oke, Bu, nggak apa-apa. Tadi saya udah nyimak kok. Oke, baik. Ya, tadi kalau nggak salah ada yang record ya. Nanti bisa minta ya ke yang record ya. Oke, baik. Sekarang kita ke set 8 ya. Materi set 8. Nah, materinya ini tentang mempertahankan kemerdekaan ya. Oke, kalau ada istilah mempertahankan, berarti kita sudah merdeka atau belum? Siapa yang bisa bantu Ibu? Kalau kita mempertahankan kemerdekaan, kita sudah merdeka atau belum? Halo? Ada yang bisa bantu? Sudah, Bu. Sudah, oke, pinter, makasih ya. Jadi kalau mempertahankan itu berarti sudah menjadi milik kita. Ya, sudah menjadi milik kita, akan ada yang mengambil gitu ya, akan ada yang mengganggu. Maka akhirnya kita harus berjuang untuk mempertahankan. Begitu pula kemerdekaan. Kemerdekaan yang kita impikan ratusan tahun lamanya, 17 Agustus 45, kita sudah memproklamirkan diri jadi bangsa yang merdeka, ternyata kemerdekaan kita ini akan direnggut sehingga kita berupaya untuk mempertahankan kemerdekaan ya. Nah, kronologi mempertahankan kemerdekaan itu diawali dari 17 Agustus 45 ini ya, bangsa kita menjadi bangsa merdeka, muncul proklamasi. Nah, 18 Agustus terjadi pembentukan NKRI, 18, 19 sampai 22 Agustus terjadi persiapan ya, terjadi proses ya pelengkapan pembentukan lembaga-lembaga negara sampai akhirnya kita menjadi sebuah negara. Ternyata, nah 1 tahun lebih sedikit gitu ya, pada 29 September tahun 45 di sini datang tentara sekutu, ya datang sekutu yang masuk ke Indonesia yaitu AFNAI.
Nah, AFNAI ini kekuatannya yaitu dari Inggris ditambah dengan tentara India, yaitu tentara Gurkha. Ya, kita tahu Inggris menjajah India. Banyak orang India jadi tentara. Sehingga ketika Inggris masuk ke Indonesia, tentara Inggris didukung oleh tentara India yang kita sebut tentara Gurkha. Nah, Soekarno sebagai Presiden NKRI pertama waktu itu, kenapa mengizinkan sekutu masuk ke Indonesia? Karena sekutu masuk ke Indonesia tujuannya tidak ada kaitannya dengan mengganggu kemerdekaan kita. Tujuan yang disampaikan ke Soekarno yang pertama adalah melucuti dan memulangkan tentara Jepang. Ya, jadi tentara Jepang yang masih punya senjata, senjatanya diambil, itu yang disebut melucuti, dan memulangkan tentara Jepang ke negaranya. Karena di Indonesia setelah menyerah kalah, Jepang hanya sebagai penjaga keamanan. Ya, Jepang menurut skenario setelah kalah tetap di kita, tujuannya tugas Jepang menjaga keamanan. Setelah itu Jepang akan menyerahkan Indonesia kepada sekutu. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, oleh sebab itu belum dipulangkan, dilucuti. Terus yang kedua, tujuannya adalah menuntut penjahat perang. Nah, diselidiki siapa yang bertanggung jawab terhadap perang Pasifik khususnya di Indonesia. Ya, nah mereka yang bertanggung jawab itu akan diadili, ya, yaitu yang kita sebut dengan menuntut penjahat perang. Dan yang ketiga, tujuannya membebaskan tawanan perang. Karena pada zaman Jepang kan betul anti pada orang Barat, banyak orang Belanda yang anti pada Jepang itu dimasukkan dalam penjara dan itu akan dibebaskan. Nah, tujuan ini menurut Soekarno bagus, nggak ada kaitan dengan menjajah kembali Indonesia. Oleh sebab itu, tentara AFNAI yang masuk ke Indonesia di bawah pimpinan Jenderal Sir Philip Christison kita terima dengan tangan terbuka, ya. Nah, apakah betul gitu ya mereka seperti ini gitu. Nah, ternyata sekutu tiba di Indonesia diam-diam dengan membonceng. Membonceng itu membawa, ya. Nah, membonceng Nika. Nika ini siapa? Yaitu tentara Belanda. Yang tentara yang dibentuk oleh Belanda yang punya tugas khusus yaitu untuk mengembalikan penjajahan Belanda di Indonesia. Jadi Nika yang dibonceng oleh sekutu ini, dia punya misi yaitu untuk merebut kembali wilayah Indonesia. Nah, ini ya, setelah bangsa Indonesia tahu bahwa Nika masuk seiring dengan masuknya AFNAI, maka dari sinilah akhirnya terjadi apa yang disebut usaha mempertahankan kemerdekaan. Ya, jadi kita juang ronde kedua, ya, mempertahankan kemerdekaan, bukan merebut kembali. Kalau merebut kan kita sudah merdeka, ya. Dan kalau merebut kemerdekaan kita sudah diambil, tapi ini belum. Jadi kita berusaha untuk mempertahankan. Nah, bagaimana upaya kita mempertahankan kemerdekaan? Kita menggunakan dua strategi, ya. Yang pertama dengan konfrontasi.
konfrontasi ini dengan perang. Bisa kita lihat di beberapa daerah sampai ada Bandung Lautan Api, 10 November, Puputan Margarana, Medan Area, 5 hari di Semarang, ya, dan sebagainya. Terus yang kedua, dengan diplomasi. Diplomasi itu dengan perundingan, ya. Diplomasi kita tempuh karena dengan konfrontasi, walaupun Belanda banyak terdesak oleh kita, toh akhirnya dia tidak mengakui kemerdekaan kita juga. Akhirnya kita dengan bantuan pihak luar, tentunya pihak Barat, menggunakan jalur kedua yaitu diplomasi. Ya, nanti bisa kita lihat mulai dari Linggarjati, ada perundingan Renville, Rumroyen, sampai dengan konferensi meja bundar. Ya, oke, ini. Nah, sekarang kita lihat dulu nomor 1. Tujuan kedatangan Nika ke Indonesia, yang ditanya Nika, Netherlands in the Civil Administration, ini orang mana? Yaitu Belanda. Kalau Belanda tadi untuk apa? Jawabannya yang D, menjajah kembali Indonesia. Berikutnya, usaha yang kita lakukan mempertahankan kemerdekaan ada 2, konfrontasi atau dengan perang, diplomasi atau dengan melakukan perjanjian atau perundingan, ya. Jadi jawaban yang tepat nomor 2 itu yang E. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan enggak? Sampai dengan nomor 2. Ini materi baru ya. Ada yang mau ditanyakan? Jelas? Oke, kalau tidak Jelas, ada Bu. ya, makasih Sapa. Kalau Bu, kalau Ya. saya mau bertanya sedikit tapi bukan tentang yang ini, Bu. Materinya sih masih sama, cuma bukan tentang yang tadi Bu jelasin. Jadi kan yang seingat saya itu Belanda itu juga pernah pada saat memperebutkan tentang yang ini, Bu, mereka kan mau merebut kembali kita kan, Bu. Iya. Nah, itu mereka kan sempat mempermasalahkan soal Irian Barat ya, Bu. Iya. Nah, itu kira-kira periodenya saya lupa antara tahun berapa itu ya, Bu, yang dia memperebutkan Irian Barat, Bu. Oke, jadi ketika Indonesia merdeka, ya, wilayah Indonesia merdeka itu mana? Nah, wilayah Indonesia merdeka pada sidang PPKI itu sebenarnya jadi perdebatan. Ada yang menginginkan kita merdeka itu wilayahnya adalah bekas kerajaan Majapahit. Kebayang ya, luas banget ya. Terus ada yang mengatakan kita merdeka sudah bekas Belanda yang diserahkan ke Jepang. Kebetulan Jepang juga ya dalam janji kemerdekaan dia akan memberikan kemerdekaan pada Indonesia terhadap wilayah yang dia duduki. Wilayah yang diduduki itu adalah yang dulu merupakan wilayah Belanda. Oleh sebab itu ketika kita merdeka akhirnya wilayah kita adalah wilayah Belanda yang diduduki Jepang dari Sabang sampai Merauke. Nah, kita mulai muncul masalah tentang Irian ini sebetulnya menjelang munculnya KMB, ya. Nah, menjelang munculnya KMB, nanti kita muncul konflik mengenai Papua itu dalam KMB ini, Konferensi Meja Bundar. Pada pasal 3 di sini dikatakan Irian Barat. Nah, penyelesaiannya ditunda 1 tahun, ya, ditunda 1 tahun. Setelah apa? Setelah KMB. Nah, di sini ya muncul ya secara tersurat konflik Belanda dengan Indonesia tentang Irian Barat. Nah, sebelum pengesahan KMB, Belanda ini sudah mulai ingkar terhadap kekuasaan dia di Papua. Ya, itulah yang mengakibatkan kenapa sebelum KMB Soekarno mengubah
nama Papua menjadi Irian. Jadi dulu Papua Irian itu ya namanya Pulau Papua dari ras yang menghuni Papua Melanosoid. Karena Soekarno tahu gerak-gerik Belanda ingkar terhadap Papua, supaya rakyat Papua betul-betul mereka terpropaganda bagian Indonesia, nama Papua diganti menjadi Irian. Kepanjangan dari Ikut Republik Indonesia Anti Nederland, ya. Nah, ini. Jadi nama Irian itu nama propaganda yang diberikan kepada Soekarno. Sebetulnya untuk menyebut Papua bagian barat yang diduduki oleh Belanda. Tapi akhirnya sering kita menyebut Pulau Papua itu dengan Irian. Nanti ada Irian Barat, ada Irian Timur. Nah, ini Safa. Jadi kasus Papua itu muncul mulai KMB. Kenapa Belanda ingkar? Karena nanti dalam KMB pada pasal 1 itu isinya Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Nah, di sini Indonesia diakui kekuasaannya oleh Belanda walaupun dalam bentuk serikat. Dampak dari pengakuan kedaulatan, maka tentara Belanda harus ditarik dari Indonesia. Nah, tentara Belanda yang ditarik dari Indonesia itu ternyata oleh Belanda tidak dibawa ke Belanda, tapi dibawa ke Papua ini. Oleh sebab itu, Irian ini ditunda 1 tahun karena oleh Belanda akan dijadikan batu loncatan untuk menguasai kembali Indonesia. Nah, ini Safa ya. Paham nggak Safa? Indonesia kenapa kita kekeh harus dapat Papua atau Irian? Karena memang kekuasaan Belanda itu sampai di situ. Ya, salah satu buktinya ada penjara Muhammad Hatta, Bovendigul itu dikuasai. Ya, Digul berarti dikuasai oleh Belanda. Bovendigul itu di mana? Itu adanya di Papua. Belanda ketika menguasai Ternate Tidore yang ada di Maluku, Ternate Tidore itu wilayah kekuasaannya sampai Papua. Jadi nggak bisa lagi Belanda itu ingkar bahwa dia tidak menjajah Papua. Nah, kita punya bukti-buktinya dan Indonesia tahu, wah kalau nggak kita rebut bahaya gitu ya. Belanda akan membangun kekuatan di Papua untuk menguasai kembali Indonesia. Nah, itu Safa. Jelas, Safa? Jelas, Bu. Tapi ada isu lain, Bu. Ini nggak tahu sih, saya nggak pernah baca-baca aja, cuma nggak tahu benar atau enggak. Jadi katanya setelah itu kan berproses tuh, Bu. Indonesia akhirnya kembali merebut Irian Jaya, sampai katanya sebenarnya Freeport itu udah mulai ada perjanjian untuk dikuasai oleh sekutu itu bukan pada saat zaman era Ibu Megawati, tapi pada saat setelah itu, Bu, setelah pembebasan Papua itu sekutu punya perjanjian sendiri sama Indonesia bahwa mereka boleh menguasai Freeport gitu, Bu. Nah, itu harus diverifikasi ininya ya. Jadi kalau kita lihat tentang Freeport sejak sekutu memberikan Papua. Jadi kalau memang kita lihat sebetulnya kasus Irian ini sangat pelik ya. Jadi kalau kita lihat kasus Papua sampai masuk ke Indonesia ini tidak murni peran dari Amerika sebetulnya. Salah satunya karena Sekjen PBB waktu itu orang Birma yaitu UTAN. Ya, jadi keseriusan UTAN untuk membantu Indonesia sampai akhirnya dibentuk yang namanya UNTEA. United Nations Temporary Executive Authority. UNTEA itu pemerintahan sementara khusus ya menangani kasus PBB gitu ya. Jadi sebetulnya tidak semata-mata Amerika, tapi karena Sekjen PBB waktu itu orang Birma. Birma itu sekarang jadi Myanmar. Jadi kita diuntungkan di situ. Jadi kalau misalkan Safa menemui sumber itu harus diverifikasi dulu ya. Yang jelas memang akhirnya
Freeport memiliki saham besar di Papua itu ya setelah masa Megawati ya itu. Gitu Safa ya. Jadi harus diverifikasi, Masih harus simpang siur berarti ya Bu ya ya. betul, masih simpang siur ya. Nah, dulu memang daerah Papua yang kita sebut Timika itu daerah yang kaya dengan tembaga. Ya, jadi daerah itu dulu disebut daerah Tembagapura. Itulah yang dieksploitasi pada masa Orde Baru. Kelemahan kita gitu ya, katanya menurut ahli-ahli tambang, setelah lapisan tembaga habis itu biasanya ada emas gitu ya. Nah, kenapa kok sampai kita tidak ke arah itu? Kok kenapa setelah tembaga ya sedikit malah disewakan ke Freeport gitu ya, dan akhirnya Freeport yang dapat emas di daerah Timika atau yang dulu kita sebut Tembagapura itu. Nah, memang kalau kita lihat masa Mega kan ekonomi kita betul-betul nggak stabil banget ya di awal reformasi. Tidak hanya Timika yang disewakan, bahkan ada itu tuh yang provider Indosat ya, Indosat itu dijual ya sampai dibeli Singapura. Selain itu kapal tanker kita juga dijual ya. Nah, itu terjadi pada pemerintahan Megawati ya, dan akhirnya ditata kembali ekonomi kita masa SBY ya. SBY ya lumayanlah rada-rada pulih, dilanjutkan masa Jokowi. Gitu Safa ya. Jelas? Jelas Bu. Oke, baik. Sekarang kita lihat soal nomor 3 yang dinamakan Palagan Ambarawa. Palagan ini nama lainnya penghabisan ya. Kalau orang Bali menyebutnya puputan. Jadi puputan Margarana, Palagan Ambarawa itu berarti perang sampai titik darah penghabisan. Kalau Palagan Ambarawa ini pertempuran yang terjadi di daerah Ambarawa. Ambarawa ini kita kenal daerah antara Salatiga ke Magelang. Di daerah Ambarawa sekarang ada museum kereta apinya ya. Pertempuran ini relatif rada lama, dari 20 Oktober sampai dengan 15 Desember tahun 45. Palagan Ambarawa, perang ini awalnya dipimpin oleh pemimpin peta yang bernama Kolonel Isdiman. Nah, Isdiman gugur ya, tewas, dilanjutkan oleh tentara yang berasal dari guru. Jadi dulunya seorang guru, tapi dia jadi tentara yang bernama Sudirman. Nah, disinilah Pak Dirman akhirnya mulai terkenal dalam kancah militer Indonesia. Dalam memimpin pertempuran Ambarawa ini, Pak Dirman dengan menggunakan kekuatan jalan kaki ya, berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain agar Belanda sulit untuk menggempur dia. Sistem itulah yang disebut dengan gerilya ya. Jadi Pak Dirman lah yang mempopulerkan perang gerilya, perang secara tiba-tiba ya, lalu menghilang, menyerang tiba-tiba menghilang. Nah, ini ya. Oleh sebab itu, pada pertempuran Palagan Ambarawa itu, Indonesia menang. TKR di daerah Ambarawa ini menang, mampu mengusir sekutu. Jadi yang dihadapi musuhnya bukan Belanda, tapi sekutu, yaitu Afnai di bawah pimpinan Jenderal Battle. Ya, kenapa sampai terjadi pertempuran Ambarawa? Latar belakangnya karena tentara sekutu atau Afnai secara sepihak membebaskan tawanan perang, ya, membebaskan tawanan perang.
Jadi oleh tentara kita, oleh PETA dianggap dia melakukan tindakan sewenang-wenang, maka akhirnya terjadi perlawanan ini, ya. Nah, perang kurang lebih setengah bulan, 2 bulan ya, kurang lebih 20 Oktober, 1 bulan setengah lah. Atau 20 Oktober, 20 November, 1 bulan, nah 2 bulan kurang seminggu ya, kurang 5 hari. 2 bulan kurang 5 hari ini yang menang adalah pihak Indonesia. Sehingga setiap 16 Desember menandai hari kemenangan para PETA ini. Nah, kenang sebagai para TKR kok PETA ya, sudah ada TKR. Nah, ini dikenang sebagai Hari Infanteri ya, infanteri. Infanteri ini kekuatan angkatan darat dengan menggunakan andalannya jalan kaki ya. Nah, ini yang disebut dengan pertempuran Ambarawa. Dari cerita Ibu berarti perang ini dalam rangka apa? Bukan merebut ya, karena kita sudah merdeka. Bukan mencapai juga, bukan membangun juga, tapi yang D berarti ya, pertempuran ini kaitannya dengan menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan. Ya, jadi nomor 3 jawabannya D. Contoh perang-perang lain berkaitan dengan mempertahankan kemerdekaan ada perang yang pertama terjadi di daerah Surabaya ya. Di Surabaya pertempuran sangat sengit 10 November tahun 45. Saking sengitnya rakyat Surabaya dengan bonek. Apa bonek? Bonek itu kepanjangan bondo nekat ya. Bonek, bondo nekat. Bondo itu modal, modalnya hanya nekat. Hanya Sekarang bermodal. menjadi identiknya dengan supporter Persebaya. Sekarang identik supporter Surabaya, semua nekat ya, datang ke Jakarta nggak punya uang ya, nekat, pokoknya sampai Jakarta, betul nggak Safa ya? Nah ternyata mereka mampu menghadapi sekutu yang luar biasa hebatnya, sampai menewaskan Jenderal AWS Malabi, rakyat Surabaya dengan boneknya ya, dan akhirnya untuk mengenang kehebatan Surabaya ini setiap 10 November diperingati Hari Pahlawan ya. Terus ada lagi di Semarang ya. Di Semarang. Di Semarang ini terkenal pertempuran 5 hari Semarang ya. 5 hari Semarang. Kapan? Yaitu dari 15 sampai 20 Oktober tahun 45. Selain ini terjadi di mana? Di Bandung, dikenal dengan Bandung Lautan Api. Nah, orang Satu kota Bandung, dibakar ya, Bu. betul, orang Bandung ini sangat inovasi sekali. Ya, di mana ketika Bandung berhadapan dengan Nika, kalau Bandung itu Nika yang dihadapi, ya. Oke, terjadi perintah dari Sudirman yang waktu itu di Jogja untuk mengosongkan kota Bandung. Nah, di Bandung, militer tertinggi di bawah kekuatan Aha Nasution. Bapak Nasution tidak mau Bandung ditinggalkan begitu saja. Kalau ditinggalkan begitu saja, yang enak adalah Belanda. Oleh sebab itu mencontoh pola yang dilakukan Stalin ketika mengalahkan pasukan Nazi pimpinan Hitler, yaitu dengan pembumi hangusan kota Moskow. Dan akhirnya Nasution memerintahkan pada pemuda ya untuk mengosongkan kota Bandung nanti malam, tapi sambil bergerak mundur dengan cara membakar kota Bandung. Sehingga pada siang hari tanggal 23 Maret itu terjadi evakuasi anak, wanita, orang tua ya, Bandung mulai dikosongkan. Malam hari mulai pukul 10 malam mereka bergerak ke arah selatan sambil membakar kota Bandung dan akhirnya terjadi Bandung Lautan Api. Puncak terbakarnya di tanggal 24 Maret tahun 46 ya. Dan sebelum Bandung Lautan Api pada siang hari, Muhammad Toha tidak rela kalau gudang senjata yang ada di Bandung Selatan diduduki Nika. Muhammad Hatta akhirnya melakukan
kayak bom bunuh diri dengan menggunakan granat, ya, Pak. Gudang senjata tadi diledakkan. Nah, ini contohnya. Selain ini terjadi di Medan, ada Medan Area, di Bali Puputan Margarana, ya, itu menandakan bahwa kita sudah nggak mau lagi dijajah, sehingga masuknya ya Belanda yang dibonceng oleh sekutu di beberapa daerah itu mendapat perlawanan dari bangsa Indonesia. Oke, baik. Ini nomor 3. Ada yang mau ditanyakan untuk nomor 3? Kalau tidak ada, Ibu lanjutkan nomor 4 ya. Oke, sebentar. Ibu copy dulu soalnya. Oke, lanjut nomor 4. Tokoh Republik Indonesia yang tiba di Surabaya dengan tujuan untuk menyerukan gencatan senjata dengan sekutu dalam peristiwa 10 November tahun 45. Nah, karena di Surabaya terjadi peristiwa yang sangat heroik pada 10 November tahun 45 ya, di mana kota Surabaya itu digempur dari berbagai penjuru kota ya, dari utara, selatan, barat dan timur, membuat sekutu merasa terkepung. Di situ akhirnya sekutu menyerukan meminta agar tokoh nasional kita menyerukan pada rakyat Surabaya untuk melakukan gencatan senjata. Datanglah tokoh-tokoh kita. Siapa saja yang tiba di Surabaya? Yang pertama Soekarno sebagai presiden, yang kedua Amir Syarifuddin ini tiba, dia posisinya sebagai panglima perang, dan yang ketiga yaitu Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Muhammad Yamin enggak ya, jadi Muhammad Yamin tidak datang. Yang datang adalah 3 tokoh ini. Jawabannya A ya. Nah, dengan kedatangan 3 tokoh akhirnya terjadi gencatan senjata dan sekutu tidak akan mengganggu kemerdekaan yang ada di Surabaya ya. Nah, itu penyelesaiannya. Oke, baik. Berikutnya nomor 5. Pada tanggal 28 Juni tahun 46, Presiden Soekarno mengumumkan negara dalam keadaan State van Overleg Belek atau SOB. Nah, ini maksudnya apa? Yaitu negara dalam keadaan darurat atau negara dalam keadaan bahaya. Nah, kenapa kita pada tanggal 28 Juni tahun 46 ya negaranya dalam keadaan bahaya? Ini dikarenakan yang akibat munculnya penculikan Perdana Menteri yaitu Sultan Syahrir ya. Jadi Sultan Syahrir ini diculik. Nah, di awal kita merdeka ternyata di Indonesia ada 2 kelompok ya. Di kita ini ada 2 kelompok ya. Nah, kelompok apa saja yang muncul di Indonesia? Yaitu kelompok yang pertama adalah kelompok federalis. Kelompok federalis ini kelompok yang mendukung Belanda. Yang kedua kelompok unitaris, yaitu kelompok yang mendukung Indonesia sepenuhnya. Nah, 2 kelompok ini berarti yang satu kelompok yang masih berpihak pada Belanda gitu ya. Jadi dia ingin dia menyukai Indonesia merdeka gitu, tapi dia ingin kita merdeka ini masih ada kaitan dengan Belanda karena memang Belanda ketika masuk ke Indonesia melalui nikah pada 29 September 45 di bawah pimpinan Jenderal Van Mook ya. Nah, Van Mook ini bagaimana caranya biar dia bisa menanamkan pengaruh lagi di Indonesia? Salah satu yang dilakukan oleh Van Mook adalah
menyebarkan paham pembentukan negara federal, paham federalis. Nah, di Indonesia akhirnya ada tokoh-tokoh yang memang berpihak ke situ. Nah, perbedaan dua kelompok ini berujung dengan diculiknya Perdana Menteri Sultan Syahrir. Itulah yang mengakibatkan akhirnya Soekarno mengumumkan Indonesia dalam keadaan darurat atau SOB, Staat van Overleg Beleg, ya. Nah, dengan adanya keadaan darurat ini, golongan unitaris akhirnya dari kelompok militernya, mereka berusaha untuk memperkuat diri, jangan sampai kalah dengan kelompok federalis. Ya, oke, ini nomor 5. Lanjut nomor 6. Hasil konferensi Malino. Ada yang masih ingat nggak? Hasil konferensi Malino. Nah, konferensi Malino, konferensi yang diselenggarakan 15 Juli tahun 46, ya. Konferensi Malino itu konferensi sepihak yang dilakukan oleh Belanda di bawah pimpinan Van Mook, ya. Pada konferensi Malino, siapa yang menjadi pesertanya? Peserta dari konferensi ini berarti orang Belanda, ya, wakil dari Nika tadi. Yang kedua adalah para kepala daerah yang berasal dari luar Pulau Jawa, ya, luar Pulau Jawa. Memang kalau kita lihat konferensi Malino ini sebetulnya konferensi yang ke arah divide et impera, yaitu apa? Konferensi ke arah memecah belah kesatuan bangsa Indonesia, di mana daerah luar Jawa, ya, daerah luar Jawa diadu domba dengan daerah Jawa, ya. Nah, hasil dari konferensi Malino, hasilnya apa? Yaitu para kepala daerah dari luar Jawa ini menyetujui pembentukan negara federal di Indonesia. Dari sini akhirnya lahir negara federal, negara federasi, ya. Negaranya disebut federasi, negara bagian. Contohnya adalah negara Indonesia Timur, ya. Jadi muncul negara Indonesia Timur. Nanti dari konferensi Malino dilanjutkan konferensi Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang akhirnya lahir negara Sumatera Timur, ya. Nah, ini jadi upaya dari Belanda untuk melakukan divide et impera dalam rangka mewujudkan cita-citanya menjajah kembali Indonesia. Oke, baik. Ibu lanjutkan lagi nomor 7. Perjanjian Linggarjati, ya. Nah, perjanjian Linggarjati ini perjanjian yang ditandatangani 15 November tahun 46, ya. Perjanjian Linggarjati ini yang Jawa, Sumatera, dan Madura bukan? Betul. Isinya menghasilkan Belanda mengakui secara de facto. De facto itu berdasarkan kenyataan atas Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura, ya. Selain ini, isi yang kedua akan dibentuk NIS. Jadi belum dibentuk, ya, baru akan dibentuk NIS, Negara Indonesia Serikat, ya. Nah, perjanjian Linggarjati di mana Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir selaku Perdana Menteri kita ini sebetulnya sangat merugikan Indonesia. Kenapa? Karena kita kehilangan banyak daerah.
Sunda kecil hilang. Sunda kecil itu Bali, NTT, NTB. Kalimantan hilang, Sulawesi hilang, Maluku, Papua hilang. Tapi kenapa Sultan Syahrir dia tetap mau menandatangani perjanjian ini? Alasannya adalah agar Indonesia tetap mendapat pengakuan kemerdekaan. Itu ya alasannya. Jadi daripada Belanda nggak mengakui, ya sudah, tidak apa-apa, perjanjian ini kita terima. Toh 3 daerah yang kita miliki ini adalah daerah yang sangat produktif, kaya sumber daya alam. Itu ya. Oke, lanjut. Nomor 8. Apa sih dampak dari perjanjian Linggarjati? Dampaknya ini yang betul hanya nomor 4, yaitu D. Ya, wilayah Indonesia menjadi sempit. Bukan nomor 1, bukan nomor 2, bukan nomor 3. Ya, nomor 1 pemberontakan PKI Madiun itu tahun 48. Itu nanti akibat Renville. Pembentukan RIS ini bukan dari Linggarjati tapi dari KMB ya. Kalau ini dari Renville. Terus kalau kita lihat lagi pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda ini juga dari KMB. Dalam Linggarjati hanya 2 isinya. Mengakui de facto wilayah hanya Jawa, Sumatera, Madura, dan yang kedua akan dibentuk NIS. Nah, walaupun demikian, ternyata Belanda tidak puas karena menurut Belanda wilayah Indonesia kecil tapi sangat kaya. Oleh sebab itu Belanda akhirnya mengkhianati. Ya, Belanda mengkhianati. Bentuk pengkhianatan Belanda ditandai dengan munculnya agresi militer pertama. Ya, agresi militer pertama pada tanggal 21 Juli tahun 1947. Menurut Belanda, agresi militer pertama itu bukan agresi militer, tapi tindakan polisionil. Jadi Belanda menganggap tindakan polisionil, yaitu tindakan untuk mengamankan wilayah dia. Ya, jadi Belanda masih belum ikhlas bahwa Jawa, Sumatera, Madura itu masuk ke Indonesia. Sehingga dia nggak mau dianggap melakukan pengkhianatan terhadap perjanjian Linggarjati. Ya, dia malah mengatakan ini tindakan polisionil atas wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura. Nah, walaupun demikian, tetap Indonesia mendapat dukungan dari negara Barat bahwa Indonesia tidak salah. Ya, oleh sebab itu salah satu negara yang mendukung kita adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat dia mengusulkan kepada PBB agar Membentuk PBB KPN. Ya. Nah, ikut campur menyelesaikan tindakan Belanda ini. Dan akhirnya PBB membentuk sebuah komisi yang disebut dengan KPN. Komisi Jasa Baik. Karena anggotanya 3 negara, maka Komisi Jasa Baik ini disebut dengan KTN, Komisi 3 Negara. Siapa saja anggota KTN? Yang pertama, wakil Indonesia kita menunjuk Australia. Kenapa kita menunjuk Australia? Karena yang berkuasa waktu itu adalah Partai Buruh. Partai Buruh ini banyak memberi dukungan tentang kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, Belgia. Belgia yang menunjuk Belanda karena Belgia sekutu Belanda. Dan pihak netral ditunjuk Australia dan Belgia, yaitu Amerika Serikat. Nah, ini jadi setelah agresi pertama,
muncul KTN atas usul dari Amerika ini. Yang membentuk adalah PBB. KTN, apa yang dilakukan oleh KTN? Mempertemukan Indonesia Belanda pada perjanjian yang terjadi di atas kapal perang Amerika Serikat yang bernama US Renville, yaitu muncullah perjanjian Renville, ya. Perjanjian Renville, perjanjian yang diadakan pada 17 Januari tahun 1948. Oke, jadi nomor 9 kalau kita lihat agresi pertama 21 Juli 47 pengkhianatan terhadap perjanjian apa? Yaitu perjanjian Linggarjati. Ya. Oke, dan ini diselesaikan melalui perjanjian Renville, ya, perjanjian yang diselenggarakan di atas kapal perang Amerika Serikat US Renville. Oke, perjanjian ini menguntungkan Indonesia enggak? Kalau kita lihat isi perjanjian Renville yang pertama, Indonesia Belanda sepakat melakukan gencatan senjata. Jadi nggak boleh saling menyerang lagi. Isi yang kedua yaitu wilayah Indonesia. Nah, yang diduduki oleh Belanda, dalam agresi pertama diambil siapa? Dalam agresi pertama diambil siapa? Dikembalikan ke Indonesia atau diambil oleh Belanda? Dalam agresi pertama diambil oleh Belanda, ya, diambil Belanda. Terus yang ketiga yaitu dibentuk garis Van Mook. Garis Van Mook ini garis hayal atau garis pembatas atau garis demarkasi pembatas kekuasaan Indonesia dan Belanda, ya. Dan dari garis Van Mook ini daerah yang ada di belakang garis Van Mook harus kosong. Jadi kalau kita lihat isi perjanjian Renville ini ternyata tidak membuat Indonesia untung, tapi malah membuat Indonesia rugi, ya. Jadi sangat merugikan kita. Itulah yang mengakibatkan Dan habis itu nanti ibu kota pindah ke Padang ya, Bu ya? Iya, wilayah kita sempit, ya. Dan Belanda nggak puas, muncul agresi 2. Agresi 2 itulah yang akhirnya mengakibatkan ibu kota kita pindah ke Bukit Tinggi, ya. Oke, waktunya habis sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Untuk yang agresi 2, Ibu lanjutkan minggu depan. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan enggak? Enggak ada? Oke, kalau tidak ada, semoga yang kita bahas hari ini bermanfaat ya. Ibu mohon maaf apabila dalam pertemuan ini ada kesalahan atau ada kekurangannya. Tetap semangat anak-anak semua ya. Ketemu lagi minggu depan. Jaga kesehatan. Ibu akhiri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ibu izin live ya. Halo Bu Lilis, udah lama kita nggak bersuwo. Iya, betul Bu, kangen ketemunya di sini ya, di udara. Iya, ketemunya via udara ya, kayak lagu Farid Harja zaman dulu. Kayak yang mana, saya emang nggak kejamanan Farid Harja. Oh iya bener, Abi mah kejamanannya beda generasi kita. Nggak kenal saya Farid Harja siapa. Waduh, saha Farid Harja. Seleranya Farid Harja sih. Iya. Sehat Ibu kemarin kemana Bu? Itu rapat di sekolah, penyusunan RKA sampai sore. Beda kalau pejabat ya. Aduh, kita jadi ngerumpi di sini ya. Kita jadi ngerumpi di sini. Iya. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Makin melebar. Siapa? Saya dong. Coba lihat. Enggak, jangan. Bohong. Kepalanya mah nggak lebar, badannya Bu yang lebar. Saya sama atuh kalau gitu. Oh,
si Ibu Malangsing sekarang. Oh, jadi WGR. Oh. Nggak apa-apa kenyataan. Aduh, ayo Bu Lilis. Duluan ya. Ya, ayo Semangat. sehat-sehat ya Bu. Oke, Makasih. sama-sama Bu Lilis sehat juga ya. Yuk, Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti kita jam 17 ya, Mas.